ada loh orang yang ketika lebaran, dia lebarannya di rumah sakit. Nah, kita lihat yuk tayangannya seperti apa. Ini dia, silakan. Hari Raya Idul Fitri biasanya menjadi momen berkumpul bersama keluarga setelah berpuasa selama sebulan. Tapi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, hal itu sepertinya tidak bisa dilakukan, termasuk bagi tenaga medis. Mereka bahkan tidak mendapat libur lebaran karena harus merawat pasien COVID-19 di rumah sakit. Salah satunya Fitro, perawat di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Baru tahun ini, Fitro tidak bisa pulang ke kampung halamannya di Nganjuk untuk bertemu keluarga. Sudah sebulan, Fitro dipindahkan ke ruang isolasi untuk merawat pasien positif COVID-19. Dalam sehari, ia menangani 4 hingga 5 pasien. Bahkan, orang tuanya pun tak diberitahu bahwa saat ini Fitro menangani pasien positif COVID-19. Masya Allah, sebenarnya dalam keadaan yang seperti sekarang ini aja kita masih suka ngeluh nih, aduh nggak bisa pulang kampung nih, nggak ketemu sama keluarga, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ke mall. Bahkan ada lagi yang lebih sedihnya kan, kita sama-sama lihat tadi, mereka nggak bisa lebaran sama keluarganya gitu ya Ustadz Syam, mereka lebaran di rumah sakit gitu. Subhanallah. Nah sebenarnya sedihnya tuh, aduh kalau itu terjadi sama kita tuh gimana ya. Nah mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka melakukan itu, mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Dan semoga Allah memberikan kesehatan juga kepada para petugas medis ini. Nah benar nggak Ustadz? Ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain itu adalah tanda kalau Allah itu sayang sama kita dan kita adalah orang baik menurut Allah dan Rasulullah. Silakan Ustadz Syam. Masya Allah, materi ini diangkat dari perkataan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau kita bahas daripada video tadi bahwasanya ini adalah sesuatu kebaikan yang sangat luar biasa ketika mampu bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita lebih dalam lagi ternyata agama kita ini sangat luas. Bukan hanya bermanfaat dalam segi tenaga, bukan hanya bermanfaat dari segi materi. Kalau kita mau bermanfaat untuk orang lain, usahakan kita berinvestasi bukan hanya untuk dunia mereka, tapi juga untuk akhirat mereka. Investasi akhirat bagaimana? Kita bermanfaat minimal. Yang pertama, bermanfaat untuk orang lain dari segi ilmu. Berbagilah ilmu kepada orang lain, di mana ilmu ini bukan hanya mereka pakai di dunia, tapi juga akan bermanfaat bagi orang lain nanti di akhirat. Contoh, mengajarkan anak-anak baca basmalah, mengajarkan anak-anak baca hamdalah, mengajarkan anak-anak baca Al-Quran, mengajarkan anak-anak berwudu, mengajarkan orang lain ilmu jariah dan ini akan menjadi investasi akhirat seseorang. Jadi Al-Quran mengatakan begini, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan itu ya untuk kebaikan diri kalian sendiri. Kita berbuat kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain, maka manfaat itu akan kembali kepada kita. Coba lihat, orang yang bermanfaat ilmunya kepada orang lain, apakah akan mengurangi ilmu? Misalnya kami berbagi ilmu kepada jamaah di rumah. Apakah akan mengurangi ilmu kami? Justru Tidak. akan menambah ilmu kami. Kenapa? Ya. Karena kami harus belajar sebelum membawakan materi ini. Kami besoknya kami malu juga kami tiap hari ceramah di TV materi kami itu aja terus. Ya. Nggak mungkin kami akan menambah ilmu kami. Sesuatu yang dibagi kepada orang lain akan menambah kepada untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Satu ilmu. Yang kedua berbagi materi. Orang yang berbagi kepada orang lain, Masya Allah kata Al-Quran. La tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ketika engkau berbagi kebahagiaan kepada orang lain, berbagi materi kepada orang lain, berbagi manfaat kepada orang lain berupa materi, tumfiku berupa sesuatu yang kalian keluarkan, maka albir akan kalian dapatkan. Lantan alul bir, engkau tidak akan pernah mendapatkan albir sebelum kalian berbagi materi kepada orang lain. Kenapa albir? Karena kebahagiaan. Mungkin ada orang yang mengatakan, duh duit buat apa lagi nih, sekarang punya ini. Dan kebahagiaannya mereka akan rasakan ketika mereka berbagi.
Sony bahagia banget pasti kemarin bisa berbagi THR, Masya Allah, iya. bisa berbagi APD, bisa berbagi ini, bisa berbagi ini. Itu Masya Allah. Yang kedua berbagi materi. Yang ketiga sudah berbagi ilmu, sudah berbagi materi, sudah berbagi tenaga. Inilah yang dilakukan oleh para tim medis yang sangat luar biasa. Berbagi tenaga mereka. Yang keempat apa? Bermanfaat dalam hal waktu. Dan kalau dikalikan semua ini, ada yang berbagi ini, berbagi ini, berbagi ini, maka inilah yang disebut dengan orang yang saleh. Orang yang baik dalam Al-Quran, orang yang ma'ruf, orang yang khair, orang yang ihsan yang dilakukan di dalam Al-Quran, yang disebutkan ciri-cirinya di dalam Al-Quran. Dan siapa yang bermanfaat bagi orang lain, menghilangkan beban daripada orang lain, maka Allah akan hilangkan bebannya buat mereka di hari kiamat kelak. Masya Allah. Sebelumnya aku mau terima kasih juga kepada guru-guruku karena sudah berbagi manfaat, berbagi ilmu kepada aku dan juga jamaah yang ada di rumah. Amin. Masya Allah, semoga guru-guru juga sehat semua dan jamaah yang ada di rumah juga semoga mendapat banyak kebaikan setelah ini. Ayo kita sama-sama berbagi manfaat, berbagi kebaikan kepada sesama kita. Masya Allah. Nah ini kesempatan juga yang ditunggu-tunggu sama jamaah yang ada di rumah. Ustadz Maulana banyak yang mau ngobrol sama Ustadz, curhat sama Ustadz loh. Iya karena kan sekarang jamaah pada mau ke sini. Iya. Tapi jamaah kan terbatas. Gak bisa, makanya kita Nggak kasih bisa. kesempatan kita ini ya. aja cuma berempat. Jadi Nah. ini stay home sesuai dengan prosedur. Prosedur, Dari, ya, apa? prosedur. Ya, ya, dari Badan Kesehatan Dunia. Ya. Physical distancing. Physical distancing. Tapi jamaah tidak terlepas karena bisa curhat. Tetap curhat, kalau gitu langsung.